got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Riani Putri. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 dan kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis SWOT dari sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Starbucks. Nah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Kak Iqbal. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Satria Padilla. Saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Di analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman threats yang mungkin mempengaruhi sebuah proyek, bisnis, atau organisasi. Analisis ini membantu dalam memahami posisi relatif dan suatu entitas di dalam lingkungannya. Di unsur utama SWOT, yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength ini merujuk pada aspek-aspek positif internal yang memberikan keunggulan kompetitif, kekuatan yang dapat melibatkan sumber teknik, keahlian khusus, reputasi yang baik, teknologi mutakhir, atau aspek positif lainnya yang dapat memberikan keunggulan. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah aspek-aspek negatif internal yang dapat menghambat kemajuan atau memberikan kelemahan kompetitif. Kelemahan yang mungkin melibatkan kurang sumber daya, keterbatasan keahlian, sistem operasi yang tidak efisien, atau faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Peluang mencakup faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja atau pencapaian tujuan. Peluang dapat muncul dari tren pasar, perubahan regulasi, perubahan teknologi, atau faktor-faktor eksternal positif lainnya. Yang keempat, ancaman atau threats. Ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi hambatan atau risiko bagi kesuksesan entitas tersebut. Ancaman dapat berasal dari persaingan yang meningkat, perubahan kebijaksanaan pemerintah, perubahan tren pasar, atau faktor-faktor eksternal negatif lainnya. Tujuan analisis SWOT. Tujuan utama analisis SWOT yaitu menemukan aspek krusial dari kekuatan, peluang, dan ancaman yang dapat dialami oleh suatu perusahaan. Keempat aspek tersebut berguna untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, membangun peluang yang lebih baik, serta menghindari ancaman yang mungkin menjadi pada masa depan. Beberapa ahli juga menggagas tujuan penerapan analisis SWOT. Dr. Jamiko mengungkapkan bahwa analisis SWOT bertujuan agar perusahaan dapat menggunakan informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif pada masa depan. Analisis SWOT bukan untuk mencari solusi, melainkan mengintusi suatu situasi yang sedang atau akan terjadi dalam bisnis. Hal ini sedang dengan pendapat Sodang V. Siagan dalam bukunya Manajemen Strategis. Menurutnya tujuan analisis SWOT yaitu menggambarkan kualitas dan kuantitas sumber daya dan menggunakannya untuk pelaksanaan strategis yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu manfaat analisis SWOT. Yang pertama itu mengatasi masalah internal perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki masalah internal. Hasil dari analisisnya ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan masalah-masalah yang ada dan segera menyelesaikannya sebelum berlarut-larut. Yang kedua, memperluas jaringan dan membangun relasi bisnis. Setiap perusahaan perlu membangun relasi bisnis yang kuat dengan perusahaan lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama. Tingkatan ini menjadi tingkat lanjutan yang perlu dilakukan agar memperkuat langkah mereka dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kuat. Untuk itu, analisis SWOT perlu dilakukan untuk membantu perusahaan dalam melihat peluang kerjasama dengan pihak lain.
Yang ketiga, menghindari kerugian. Keuntungan tidak selalu menjadi target utama yang harus diperhatikan untuk seorang pelaku usaha. Hambatan-hambatan yang dapat menghambat laju perusahaan juga harus diperhatikan. Analisis SWOT membantu pelaku usaha dalam mencermati kelemahan dan ancaman agar dapat merumuskan yang lebih relevan dengan keadaan perusahaan. Yang keempat, membuat inovasi dan bangun perusahaan. Setiap tahunnya akan muncul pesaing baru atau inovasi baru yang dilakukan oleh kompetitor untuk menangani pasar. Karena itu, riset eksternal perlu dilakukan dalam melihat tren yang sedang berlangsung serta membuat inovasi baru agar tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari analisis SWOT. Di kelebihannya analisis SWOT itu, yang pertama, dengan analisis SWOT perusahaan akan memahami bisnis dengan lebih baik. Yang kedua, mengatasi kelemahan dengan solusi yang lebih tepat. Yang ketiga, mencegah kemungkinan ancaman. Yang keempat, memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih tepat. Yang kelima, membangun tujuan bisnis dan strategi yang sesuai untuk mencapainya. Selanjutnya adalah kekurangan dari analisis SWOT. Yang pertama itu tidak memprioritaskan masalah sehingga berkemungkinan akan banyak hal yang tertunda atau terbiarkan. Yang kedua, tidak memberikan solusi atau menawarkan keputusan alternatif. Yang ketiga, meski membantu dalam menghasilkan banyak ide, tapi tidak membantu perusahaan untuk memilih mana yang terbaik. Yang keempat, menghasilkan banyak informasi, tapi tidak semuanya tepat dan berguna untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Selanjutnya adalah metode analisis SWOT. Pada bagian metode, kamu diajarkan dalam bagaimana melihat korelasi yang harus diperhatikan dalam membuat analisis SWOT. Yang pertama, bagaimana kekuatan strength mampu mengambil kekuatan dari sebuah peluang opportunity yang ada. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mencegah keuntungan. Selanjutnya, yang ketiga, kekuatan strength mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Dengan saling berhubungan dengan empat faktor tersebut, maka membuat analisis ini memberikan kemudian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah cara membuat analisis SWOT. Dua langkah utama untuk membuat analisis SWOT adalah, yang pertama, menguraikan apa saja yang ada di 4 komponen utama analisis SWOT yang tadi ada di atas, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Selanjutnya, setelah menguraikan 4 faktor tersebut, maka selanjutnya adalah membuat strategi berdasarkan matrix SWOT. Jadi matrix SWOT itu adalah sebuah alat percocokan yang penting dalam membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama itu strategi SO, keuntungan peluang. Selanjutnya strategi WO, kelemahan peluang. Dan yang terakhir selanjutnya adalah strategi ST, kekuatan ancaman. Dan yang terakhir strategi WT, kelemahan ancaman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iqbal atas materi yang pertama yang telah disampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Kak Marcella. Kepada Kak Marcella, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Marcella Nabila. Saya di sini akan membahas mengenai profil perusahaan, sejarah perusahaan Starbucks, serta visi dan misinya. Langsung saja ke pembahasan mengenai profil perusahaan. Umumnya, perusahaan Starbucks Corporation adalah perusahaan ternama di bidang dunia kopi saat ini. Perusahaan kopi ini berpusat di Seattle, Washington. Perusahaan Starbucks adalah perusahaan kopi terbesar di dunia dengan memiliki 15.012 kedai di 44 negara. Starbucks menjual kopi, minuman panas berbasis espresso, minuman dingin, dan panas lainnya, makanan ringan, serta cangkir dan biji kopi yang dimiliki oleh Starbucks. Melalui divisi Starbucks Entertainment dengan merek Her Music, perusahaan ini juga memasarkan buku, musik, dan film. Pada tahun 1981 atau 1982,
Howard Schultz, mantan ketua presiden dan ketua eksekutif Starbucks, bergabung dengan Starbucks. Ia adalah orang yang berada di belakang kesuksesan perusahaan Starbucks, yang merupakan pendiri dan CEO dari perusahaan Starbucks tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri yang memiliki mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan Starbucks adalah PT Mitra Adi Perkasa. Selanjutnya, PT Mitra Adi Perkasa ini menunjuk seorang Anthony Cotton yang berpengalaman dalam customer service untuk meluncurkan dan mengelola merek dari Starbucks tersebut. PT Mitra Adi Perkasa (TBK) atau disingkat dengan MAP yang telah berdiri sejak tahun 1995 adalah pihak yang berwenang yang menjadi pemegang hak warabala merek Starbucks di Indonesia hingga saat ini. Starbucks membuka toko pertamanya di Indonesia, ada di Plaza Jakarta Indonesia, di Plaza Senayan Indonesia, dan ada juga di Surabaya, yaitu di Tunjungan Plaza 4. Untuk saat ini, gerai Starbucks di Indonesia sudah ada sebanyak 523 cabang, melengkapi 10 besar negara dengan cabang Starbucks terbanyak pada tahun 2022. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah dari perusahaan Starbucks ini. Starbucks pertama kali dibuka pada tahun 1971 di Seattle oleh 3 orang, yaitu Jerry Baldwin, Zev Siegel, dan Gordon Booker. Sedangkan Howard Schultz bergabung dengan perusahaan ini pada tahun 1982 dan terinspirasi oleh bar espresso di Italia membuka jaringan 2 Gourmet pada tahun 1985. Beberapa saat setelah pemilik aslinya memberi pit coffee dan tea, Starbucks dijual pada Howard yang kemudian mengganti nama 2 Gourmet menjadi Starbucks pada tahun 1987. Starbucks pertama di luar Seattle adalah di Vancouver dan di Chicago pada tahun 1987, sedangkan cabang pertama di luar Amerika Utara terletak di Tokyo, Jepang yang dibuka pada tahun 1996, sedangkan masuk ke Indonesia sendiri pada tahun 1995. Untuk perkembangan Starbucks ini pada tahun 1990-an, Starbucks banyak membuka kedai barunya. Pertumbuhan ini berlanjut sampai tahun 2000-an. Tapi pada 2008 terjadi penutupan di beberapa kedai, tetapi pada 2009 Starbucks kembali bangkit dan terus berkembang hingga saat ini telah menjadi perusahaan kopi terbesar di dunia. Visi dan misi Starbucks. Visi yang dibuat oleh Starbucks adalah menginspirasi dan membina semangat manusia, satu orang, satu cangkir, dan satu lingkungan sekaligus. Sedangkan misi yang dibuat oleh Starbucks adalah memperoleh dan menyajikan kopi dan produk yang berkualitas tinggi, diperhatikan dengan sesama. Yang kedua, membangun ikatan dengan pelanggan, menciptakan lingkungan yang penuh kasih, di mana semua orang dapat diterima, dihargai, dan dihormati. Yang ketiga, menciptakan suasana tempat berkumpul yang kedua, di mana orang dapat bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga, teman, ataupun sendirian. Yang keempat, menciptakan pengalaman yang berharga dengan setiap kontak yang dibuat, mulai dari kedai kopi hingga jaringan sosial global. Yang kelima, memainkan peran yang aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada komunitas lokal serta global. Yang keenam, menghormati dan mendukung keragaman dan kesejahteraan dalam semua aspek bisnis dan menumbuhkan hubungan yang bermakna dalam mitra karyawan kami. Segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Marcella atas materinya. Lalu untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Siti. Kepada Kak Siti, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis SWOT pada perusahaan Starbucks Corporation. Starbucks adalah salah satu perusahaan jasa makanan terbesar di dunia dan merupakan salah satu merek yang paling dikenal di dunia. Marilah kita langsung saja membahas analisis SWOT pada perusahaan Starbucks. Yang pertama yaitu terdapat analisis strength. Yang pertama,
koreksi yang kuat antara merek dan cipta publik. Starbucks adalah salah satu merek yang paling dihormati dunia. Dalam banyak hal, dia bertanggung jawab untuk menjadikan kopi sebagai produk yang premium daripada produk biasa. Selain itu, terus mempertahankan kehadiran merek yang kuat melalui produk favorit dan upaya hubungan masyarakat yang agresif. Yang kedua, yaitu kinerja keuangan yang kuat dari waktu ke waktu. Perusahaan Starbucks ini telah menghasilkan angka penjualan yang kuat dari tahun ke tahun, memungkinkan perusahaan Starbucks meledak dalam jumlah dan kepadatan toko di pasar utamanya. Yang ketiga, yaitu rantai pasokan global. Starbucks mengambil biji kopinya dari 30 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan, negara Asia, dan Kepulauan Pasifik. Yang keempat, yaitu akuisisi. Akuisisi perusahaan yang cerdas dapat memperkuat perusahaan yang sudah kuat dan Starbucks tidak terkecuali. Nah, yang kelima, yaitu penawaran produk yang beragam. Untuk makanan pokok seperti kopi, Starbucks telah menciptakan lusinan pilihan minuman eksklusif yang terkait erat dengan merek keseluruhan seperti latte bumbu labu yang populer. Nah, yang keenam, yaitu perlakuan karyawan yang baik. Perusahaan ini dikenal memperlakukan karyawannya dengan baik, berfokus pada rasa hormat, kekeluargaan, dan kesejahteraan karyawan. Nah, analisis yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Nah, analisis kelemahan yang pertama yaitu biaya pasokan yang tidak menentu. Harga Starbucks secara tidak langsung terkait dengan biji kopinya. Harga biji kopi telah berubah dramatis dari tahun ke tahun, dengan harga meningkat 164% antara tahun 2007 dan 2011 dan peningkatan keseluruhan sebesar 20% antara tahun 2007 dan 2022. Nah, harga produk yang tinggi. Bahkan secangkir kopi biasa jauh lebih mahal daripada restoran pesaing, dan ada lusinan pilihan menu dan penyesuaian yang ditambahkan. Produk Starbucks harganya rata-rata 38% lebih mahal daripada produk yang sama yang dijual oleh pesaingnya. Yang ketiga, yaitu produk yang dapat dengan mudah ditiru. Terlepas dari hubungan yang erat dengan kopi, produk itu sendiri dianggap sebagai makanan pokok yang di banyak bagian di dunia, yaitu kopi yang dikonsumsi hampir di mana-mana dengan puluhan rantai besar dan ribuan restoran kecil yang menyajikan kopi yang sebagian besar dari menu mereka. Nah, yang keempat yaitu pilihan yang tidak sehat. Banyak minuman yang ditawarkan Starbucks mengandung kalori dan gula yang cukup tinggi. Contohnya yaitu Starbucks Cinnamon Frappuccino mengandung 510 kalori dan 85 gram gula. Yang kelima yaitu penarikan produk. Seperti halnya bisnis makanan dan minuman, penarikan kembali produk bisa sangat merusak jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Yang keenam yaitu penghindaran pajak Eropa. Perusahaan Starbucks menghadapi kritikan karena tidak membayar pajak atas produk di beberapa pasar Eropa. Nah, analisis yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, yang pertama, ekspansi ke pasar berkembang. Starbucks sudah memiliki kehadiran yang sangat kuat di Amerika Serikat dan menjadi lebih stabil di Cina setiap tahun. Yang kedua, yaitu diverifikasi produk yang lebih besar. Starbucks terkenal dengan produk-produk tertentu, tapi mereknya dapat lebih ditingkatkan dengan menjelajahi jalan lain untuk barang-barang khusus. Starbucks memiliki peringkat kepuasan pelanggan sebesar 78%. Yang ketiga yaitu asosiasi dengan perusahaan dan merek lain. Dengan CO branding beberapa produk dengan perusahaan lain atau mempromosikan merek lain di tokonya, Starbucks dapat mengambil keuntungan dari kemitraan dengan perusahaan mapan lainnya. Yang keempat yaitu benamkan diri dalam tren kopi tertentu. Starbucks telah mengikuti tren konsumsi untuk sebagian besar, tetapi memenuhi tuntutan yang berbuah dari basis pelanggannya bisa menjadi tugas yang sulit. Yang kelima yaitu diferensiasi harga. Sebagian besar produk yang ditawarkan di Starbucks diberi harga yang cukup tinggi, yang mungkin membuat beberapa konsumen bingung dan memaksa mereka untuk mencari pilihan yang lebih murah. Starbucks dapat menghasilkan 26,5 miliar pendapatan di seluruh dunia. Yang keenam yaitu layanan pengiriman kopi.
Nah, perusahaan pengiriman makanan seperti GrabFood dan Uber Eats menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Nah, Starbucks dapat memanfaatkan tren konsumen yang berkembang ini dengan bermitra dengan perusahaan seperti ini untuk mengirimkan produknya atau meluncurkan layanan pengiriman in-house sendiri untuk lebih memuaskan diferensiasi konsumen. Nah, yang keempat yaitu analisis threats atau ancaman. Yang pertama, masalah dengan rantai pasokan Anda. Setiap perubahan dalam kopi rantai pasokan dapat menyebabkan masalah besar di kemudian hari. Nah, yang kedua yaitu mudah ditiru. Seperti disebutkan di atas, kopi dapat ditemukan hampir di mana-mana dan banyak penawaran dari menu dasar dapat disalin dengan biaya yang jauh lebih rendah. Yang ketiga yaitu rantai restoran kopi berbiaya lebih rendah. Rantai lain yang menawarkan makanan serupa dengan biaya yang lebih rendah cukup menjadi pesaing bagi perusahaan Starbucks. Nah, selanjutnya yaitu konsekuensi COVID-19 secara dramatis mengubah kebiasaan belanja dan pembelian masyarakat umum, dan beberapa efeknya masih akan terasa dalam beberapa tahun ke depan. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Siti yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk yang terakhir ini, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini. Nah, untuk kesimpulannya yaitu Starbucks ini adalah perusahaan yang telah membangun merek yang kuat dan basis pelanggan yang setia. Nah, agar dapat terus meraih kesuksesan, Starbucks perlu mempertimbangkan dengan cermat berbagai faktor yang berdampak pada bisnisnya dan menerapkan strategi yang dapat mengatasi faktor-faktor tersebut, serta menyelaraskannya dengan tujuan bisnisnya secara keseluruhan. Nah, hal ini dapat mencakup perluasan ke pasar baru, pengenalan produk baru, atau perluasan program loyalitas, serta mengatasi kelemahan dan ancaman seperti persaingan yang kuat dan fluktuasi harga komoditas. Dengan menganalisis dan mengatasi faktor-faktor ini secara cermat, Starbucks dapat memposisikan diri untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan di masa depan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.